Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Makna Afiks Pembentuk Adjektiva, Pembentuk Numeralia, dan Pembentukan Adverbia. Dan berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Amanda Tito Nur Sahid. Kemudian ada saudari Amelia Sekar. Kemudian ada saudari Ani Nur Aini, saudari Bella Aldama, saudara Eko Wahyu Saputra, saudari Lisa Hanim, saudari Silvi Intan, dan saudari Tisna Artika Wulandari. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Afiks pembentuk adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, dan dapat dibentuk menjadi nomina dengan kofiks ke an. Krida Laksana 2007-59. Kata sifat adjektiva menjelaskan kata benda atau kata ganti menjadi lebih khusus. Contoh adjektiva adalah cantik, murah, mahal, pintar, dan sebagainya. Prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang terletak di muka bentuk dasar. Prefiks juga berarti pembubuhan morfem terikat terhadap morfem bebas yang berada di depan bentuk dasar. Jenis prefiks yaitu ber, me, di, ter, ke, dan se, pe, per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sekar Irnila Sari, NIM K1219014, kelas B, kelompok 5, morfologi. Prefikse. Morfemse tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri, tetapi setelah bergabung dengan suatu kata, morfemse menjadi memiliki makna. Contoh prefikse. Dalam setahun, petani di desa tersebut hanya bisa 2 kali menanam padi. Itu pun tidak selalu bisa panen. Kata setahun pada data menunjukkan morfem se dan tahun. Dalam kata setahun terdapat unsur se sebagai prefiks yang melekat pada bentuk tahun. Morfem se tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri, tetapi setelah bergabung dengan kata setahun, morfem se menjadi memiliki makna. Tahunannya petani memanen padi. Bentuk dasar tahun berkategori bilangan. Setelah mendapat imbuhan prefiks se, menjadi kategori keterangan. Jadi, fungsi prefiks se pada kata setahun membentuk keterangan dasar bilangan. Selanjutnya, makna prefiks se. Yang pertama, menyatakan makna satu. Contohnya, seekor, selembar. Kedua, menyatakan makna waktu. Contoh, sebelum, seketika. Lalu, menyatakan makna seperti. Contoh, serupa, sepandai. Lalu, menyatakan makna seluruh. Contohnya adalah serumah, sekampung. Setelah itu, menyatakan makna sesudah, sepulang sekolah, dan seusai. Lalu, menyatakan makna bersama-sama. Contoh, seekor, selantai, sekaltor atau selantai, maaf. Lalu selanjutnya, menyatakan makna paling. Contoh, sesederhana, sesedikit. Lalu, menyatakan makna dengan. Nah, contohnya seharusnya atau semestinya. Lalu, menyatakan makna sesuai atau menurut. Contohnya, seingat, seimbang, sembarangan. Lalu, menyatakan keterangan. Contoh, sehebat. Setelah itu, menyatakan bentuk bilangan, seekor, sebutir. Lalu, menyatakan bentuk tugas. Contohnya, secukupnya. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Aini Rohania, NIM K1219016,
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai prefix ter. Fungsi dari awalan ini adalah untuk membentuk kata sifat atau kata kerja pasif. Makna prefix ter yaitu yang pertama, untuk menyatakan dalam keadaan. Contohnya, semua tugas tertumpuk dikarenakan sering ditunda. Makna yang kedua yaitu dikenai tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Contohnya, arlojiku terbawa adik ketika berlibur. Makna yang ketiga yaitu menyatakan paling. Contohnya yang pertama, Milan bahkan nyaris malu karena sudah tertinggal 0-1 hingga 10 menit terakhir. Contoh yang kedua yaitu, metode ini mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anak yang dianggap terbelakang di negara-negara lain. Materi selanjutnya yaitu infix. Infix adalah afiks yang terletak di dalam bentuk dasar. Ada 3 jenis infix dalam bahasa Indonesia, yaitu dan Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai infix EM. Kata sisipan dengan imbuhan EM mempunyai makna frekuentatif atau berulang-ulang. Contohnya, suara yang merdu terdengar pelan dan gemetar di telingaku membuatku merinding. Adjektiva gemetar dalam kalimat tersebut terbentuk dari nomina getar dengan penambahan infix EM. Infix EM pada gemetar sesuai pada data tersebut memiliki makna terjadi berulang kali. Gemetar terbentuk dari nomina getar yang artinya gerak berulang-ulang dengan cepat. Selanjutnya, afiks pembentuk numeralia. Numeralia sendiri berarti kata bilangan yang mana merupakan kata yang menyatakan mengenai jumlah. Contohnya seperti 8, 10, bertahun-tahun, berdua, dan lain sebagainya. Menurut Krida Laksana, numeralia adalah kategori yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia yang lain, dan tidak dapat bergabung dengan tidak atau dengan sangat. Terima kasih. Saya, Eko Wahyu Saputro, NIM K1219032, kelas B, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang berhubungan dengan prefiks ke dan prefiks per. Yang pertama yaitu prefiks ke. Prefiks ke berfungsi untuk membentuk suatu kata sifat, kata bilangan baik tingkat maupun kumpulan dan membentuk suatu kata benda. Makna dari prefiks ke ada berbagai macam. Yang pertama yaitu menyatakan suatu ciri, contohnya adalah ketua. Yang kedua adalah menyatakan orang yang dituju, contohnya kekasih. Yang ketiga menyatakan urutan, contohnya adalah ketiga. Dan yang keempat adalah menyatakan kumpulan, contohnya adalah kepulauan. Selanjutnya prefiks per. Prefiks per merupakan prefiks yang berfungsi untuk membentuk suatu kata kerja. Prefiks per bisa digabungkan dengan prefiks me. Dengan catatan, fonem P pada prefiks per tidak boleh diluluhkan. Prefiks per memiliki banyak makna. Yang pertama yaitu menjadikan atau membuat sesuatu menjadi. Contohnya adalah perbudak, perhamba, dan perdewa. Selanjutnya adalah memanggil atau menganggap sebagai. Contohnya yaitu pertuan, peradik. Yang ketiga adalah bila kata dasarnya kata bilangan, maka arti yang didukung adalah membagi, membuat jadi. Contohnya adalah per 2, per 5, dan per 10. Selanjutnya, bila kata dasarnya kata keadaan, maka berarti membuat lebih. Contohnya, per tinggi, per buruk, per besar, dan per hebat. Lalu, arti lain yang dikandung oleh per adalah menyatakan intensitas. Contohnya yaitu perturut dan pertimba. Terima kasih, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Liza Hanim, NIM K1219052, kelas B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Prefiks ber. Fungsi dari awalan ini adalah untuk membentuk kata kerja. Biasanya berasal dari kata benda, sifat, dan kata kerja itu sendiri. Contoh prefiks ber.
Gejala beberapa tahun terakhir menunjukkan gaya bermedia sosial kian mengabaikan etika yang semestinya melekat pada media. Morfember tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri, tetapi setelah bergabung dengan kata media, morfember menjadi memiliki makna yang medianya menunjukkan gaya etika yang semestinya. Bentuk dasar media berkategori nomina setelah mendapatkan imbuhan prefiks ber. Kategori verba, jadi fungsi prefiks ber pada kata bermedia membentuk verba dasar nomina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silvi Intan Cahyaningsih, NIM K1219076. Jadi di sini saya akan menjelaskan makna prefiks ber. Yang pertama, menyatakan memiliki atau mempunyai. Contohnya, kakek yang berjanggut panjang itu membawa banyak kardus. Artinya, kata berjanggut berarti menyatakan memiliki janggut. Yang kedua, menyatakan menggunakan. Contohnya, orang yang berdasi kuning itu adalah maklar tanah, yang artinya kata berdasi berarti menggunakan dasi. Yang ketiga, melakukan tindakan yang ditujukan untuk diri sendiri. Contohnya, demi menghadiri pesta ulang tahun temannya, kakak berhias agar terlihat cantik. Nomor 4, berada dalam sebuah keadaan. Contohnya, imbas praktik demikian ini tentu saja bagi yang menjadi objek atau sasaran tak berhenti hanya di dunia maya. Yang kelima, menyatakan hubungan timbal balik. Contohnya, kenihilan eksistensi ruang yang jamak menjadi konteks komunikasi, kemudian berimbas menihilkan aturan-aturan komunikasi. Adapun pengertian sufiks adalah afiks yang terletak di akhir bentuk dasar. Jenis sufiks bahasa Indonesia yaitu sufiks an, sufiks kan, dan sufiks i. Di sini saya akan memberikan contoh sufiks an pembentuk numeralia. Perang yang pecah sejak tahun 2011 telah menewaskan tak kurang dari 250.000 orang dan menghancurkan Suriah secara total, mendorong jutaan orang mengungsi mencari selamat. Penjelasannya, yang pertama, kata jutaan pada data di atas termasuk ke dalam makna atau noksi. Yang kedua, berdasarkan data di atas, terlihat adanya penggunaan sufiks an yaitu pada kata jutaan. Kata jutaan terdiri dari bentuk dasar juta dan akhiran an. Bentuk dasar juta memiliki makna satuan bilangan kelipatan sejuta yang dilambangkan dengan 6 nol. Yang nomor 3, bentuk dasar juta yang berkategori nomina, namun setelah mendapatkan sufiks an menjadi berkategori numeralia. Jadi, kata jutaan tergolong numeralia bersufiks an yang dibentuk dari dasar nomina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna Atika Wandari, NIM K1219082. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Makna sufiks an. Yang pertama, menyatakan tempat. Contohnya, tumpuan, pangkalan, lapangan, kubangan, dan jalanan. Yang kedua, menyatakan menyerupai. Contohnya, rumah-rumahan, mobil-mobilan, dan anak-anakan. Yang ketiga, menyatakan bagian. Contohnya, bulanan, harian, dan kiloan. Yang keempat, menyatakan hal atau objek tertentu. Contohnya, lukisan, tembakan, gambaran, dan ramalan. Yang kelima, menyatakan alat. Contohnya, meteran, timbangan, dan ayunan. Yang keenam, menyatakan keseluruhan atau himpunan. Contohnya, lautan, daratan. Afiks pembentuk adverbia.
kata keterangan atau adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau preposisi dalam konstruksi sintaksis. Adverbia bersifat memberikan keterangan terhadap kata kerja, kata sifat, maupun kata bilangan. Contoh adverbia adalah kata sudah, mungkin, agak, telah, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.